Cinta Andara episode 15. Saat ini kami sedang makan malam bersama. Ini pertama kalinya Mas Revan mengajakku dinner. Meski bukan dinner romantis, tapi tetap saja aku merasa ada yang aneh dengannya. Dia sudah menyentuhku, menjadikanku istri sesungguhnya untuknya. Tapi sepertinya ada yang sedikit mengganjal. Ada apa dengannya? Apa dia benar-benar berubah? Tapi kenapa? Karena apa? Aku hanya takut jika suatu saat nanti dia pergi meninggalkanku begitu saja. Kenapa tidak dimakan? Tanyanya dingin, masih dengan menyantap stiknya. Aku sudah memakannya, tapi makananmu masih banyak. Aku memang tak suka makan banyak. Kamu gugup, katanya mengejekku. Tentu saja tidak, jawabku. Minggu depan, aku akan membuat janji untuk makan malam bersama Mr. Lambert. Apa kamu mau? Sepertinya lebih cepat lebih baik. Aku tidak enak tadi sudah menolak ajakannya. Aku hanya tidak suka dia mengajakmu, jawabnya dengan ekspresi datar. Kenapa? Karena tidak pantas. Dan setelah percakapan itu kami tak berkata-kata lagi, lebih sibuk dengan pikiran masing-masing. Ada apa dengannya? Ya Tuhan, dia begitu mempengaruhiku. Kami pulang masih dalam keadaan diam. Ibu datang menghampiriku, menanyakan kabarku hari ini. Setidaknya dengan adanya ibu bisa sedikit mencairkan suasana dingin antara diriku dan Mas Revan. Dara, apa kamu sudah makan, Nak? Tanya ibu dengan lembut. Sudah, Bu. Kami makan di luar. Ibu lalu mendekatiku. Apa hubungan kalian sudah membaik? Ibu pikir kalian sudah benar-benar menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Bisiknya di dekat telingaku. Melihat ibu mendekatiku, Mas Revan bergegas pergi ke kamar terlebih dahulu. Dia terlihat tak ingin mengganggu kedekatanku dan ibu mertuaku ini. Aku tersenyum malu. Mungkin saat ini pipiku sudah merona dengan pertanyaan ibu mertuaku ini. Kami hanya ingin memulainya dari awal, Bu. Itu bagus. Semakin cepat semakin baik. Ibu ingin segera menimang cucu dari Revan. Glek. Aku merasa sedikit terkejut dengan pernyataan ibu tadi. Cucu, astaga. Bagaimana mungkin bisa berpikir sejauh itu? Ya, kami memang sudah melakukannya. Tapi tetap saja, aku tak yakin akan ada kejadian kedua setelah itu. Ibu, sepertinya aku harus segera ke atas. Mas Revan mungkin sudah menungguku, kataku menghindari ibu. Aku tidak ingin mendengar keinginan-keinginan anehnya. Aku menutup pintu kamar dengan sedikit mengembuskan napas lega. Akhirnya aku bisa lari dari pertanyaan-pertanyaan ibu seputar kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Revan. Kenapa? Suara berat Mas Revan membuat jantungku seakan melompat dari tempatnya. Kamu mengagetkanku saja, Mas. Apa ada yang terjadi? Tanyanya masih dengan menatapku tajam. Saat ini, dia sedang duduk santai di pinggiran ranjang kami, dengan dasi yang sudah dibuka dan kemeja lengan panjangnya yang sudah digulung sesikunya. Ibu, dia menakutiku. Menakutimu kenapa? Aku ragu untuk mengatakannya. Ah, sudahlah, lupakan saja. Mas Revan mengangkat sebelah alisnya. Apa yang terjadi? Tanyanya lagi. Tidak, tak ada apa-apa. Kenapa Mas Revan belum mandi? Aku mengalihkan pembicaraan kami. Aku lalu melihatnya berdiri dan melangkah mendekatiku, membuat jantungku semakin memompa lebih cepat lagi dari sebelumnya. Aku menunggumu,
katanya sedikit parau. Ya Tuhan, apa maksudnya dengan dia menungguku? Apa dia ingin aku menyiapkan air hangat untuknya? Aku berjalan miring sedikit menjauhinya. Oh, baiklah, aku mengerti. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu, Mas, kataku sedikit takut-takut. Dia lalu menggenggam erat pergelangan tanganku. Aku tak ingin air hangat. Aku ingin mandi bersamamu. Apa? Teriakku tanpa sadar. Kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Potongnya. Dan aku tak bisa menjawabnya. Dia membatu hanya cara satu-satunya untuk menghindarinya. Lagi-lagi dia memepetku di antara dinding dan tubuhnya yang keras dan kekar. Bukankah kita sudah sepakat untuk memulainya dari awal? Tanyanya dengan sedikit parau. Dia semakin mendekat dan tanpa canggung dia mengecup lembut leherku. Ya Tuhan, kenapa dia berubah menjadi seperti ini? Aku rasa ini terlalu cepat. Aku tergagap-gagap. Kenapa? Bukankah lebih cepat lebih baik? Dia menatapku tajam. Aku... Siapkan air, kita mandi bersama, katanya tanpa mau dibantah, dan dia meninggalkanku melemparkan tubuhnya di atas ranjang. Sedangkan aku masih mengatur napasku yang masih terputus-putus akan selesai melakukan lari maraton. Mas Revan benar-benar mempengaruhiku. Ya, dia sangat mempengaruhiku. Pada akhirnya, saat ini aku berakhir mandi dengan tetap mengenakan kaos dalamku. Malu, sangat malu. Dia duduk berendam di hadapanku dan tersenyum menatapku seakan-akan menertawakan kegugupanku. Astaga, dia aneh, sangat aneh. Kenapa? Tanyanya sambil sedikit tersenyum, namun sorot matanya membara. Aku hanya menunduk dan menggeleng. Kemarilah. Aku menggeleng. Tidak, aku lebih suka di sini. Dia tersenyum mengejek. Baiklah, kalau begitu aku yang ke tempatmu, katanya sambil bergegas berdiri. Tapi sebelum dia berdiri, aku berteriak. Tidak, biar aku yang ke tempatmu, teriakku sambil memalingkan wajah. Ya, lebih baik aku yang ke tempatnya daripada aku harus melihat tubuh polosnya. Dia tertawa dan entah kenapa itu membuatku menghangat. Aku suka melihat tawanya, senyumnya, karena itu mengingatkanku pada sosok Mas Revan yang dulu. Sosok yang hangat dan suka menggodaku dan Hana. Bukan sosok yang dingin seperti beberapa tahun belakangan ini. Saat aku sudah berada di dekatnya, dia menarik tubuhku hingga aku mendarat sempurna di atas pangkuannya. Ya Tuhan, tubuhku menegang, benar-benar menegang. Apalagi saat dengan santainya, dia melingkarkan lengannya di perutku. Posisinya saat ini berada di belakangku, dan dia dengan santainya menyandarkan dagunya di pundak kananku. Kenapa? Kamu terlihat gugup sekali. Apa aku menakutimu? Sejujurnya iya. Aku ingin mengatakan kata-kata itu, tapi tentu saja aku tidak berani. Kamu cantik dan indah, tapi sial, aku baru menyadarinya, katanya yang kini sudah mengangkat daguku, lalu mengecup lembut bibirku singkat. Dara, apa kamu tahu jika aku tidak pernah memikirkan tentang ini? Astaga, aku bahkan tak pernah berpikir jika aku akan menjadi suamimu. Aku memang tak pantas untukmu, kataku lirih. Bukan itu, seharusnya aku yang mengatakan itu. Aku tak pantas untukmu, Dara.
Kamu memberikan semua yang kamu punya untukku. Sedangkan aku, bahkan cinta saja aku tak mampu memberikannya. Katanya kemudian yang sontak membuat hatiku seakan ditikam oleh sebuah belati. Jadi, dia belum membuka hatinya untukku. Lalu apa artinya semua ini? Aku tidak tahu apa aku masih memiliki cinta atau tidak. Tapi setidaknya, kini aku berusaha membuat hubungan kita lebih baik lagi. Belajar untuk menerima semua keadaan ini. Apa kamu mau menungguku sedikit lebih lama lagi? Tanyanya dengan lembut dan parau. Aku akan mencoba. Terima kasih. Lalu dia mulai memelukku erat. Dia lalu membalik tubuhku hingga kami saat ini saling berhadapan dengan jarak yang, ya Tuhan, sangat dekat. Bahkan bibirnya saja hampir menempel pada bibirku. Dara, apa kamu masih mencintaiku? Tanyanya. Dia menatapku dengan tajam tepat pada mataku. Aku pun membalas tatapannya dan lupa dengan pertanyaannya. Dia mulai mendekatkan bibirnya pada bibirku. Kamu cantik sekali, bisiknya. Lalu dia mulai menempelkan bibir basahnya pada bibirku. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya, kecupannya, dan lumatan bibirnya. Sesekali aku membalas ciumannya hingga kami berdua sama-sama terbuai oleh api gairah yang membara. Aku menginginkanmu sekarang, di sini. Dan setelah kata-katanya tersebut, aku tak dapat berpikir dengan normal lagi. Tak dapat menolaknya, aku pun menginginkannya. Bahkan lebih dari dia menginginkanku. Tuhan, kenapa aku jadi selemah ini karena cinta? Bersambung, nantikan episode 16-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.